앞트임, 뒤트임. 조금하면 충분하지 않냐? 네 눈이 무슨 베란다냐? 안녕하세요. 가요계의 파란을 일으킬 파란입니다. Film ini menceritakan seorang artis bernama Lee Soo yang telah lama vakum dan tenggelam akibat kecelakaan di masa lalu. Kini ia berjuang keras untuk kembali. Mampukah Lee Soo bisa bangkit kembali dan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalunya? Film dimulai pada suatu pagi menampilkan Lee Soo yang sedang dalam perjalanan menghadiri peluncuran buku hasil karyanya. Dalam perjalanan, Lee Soo nyaris menabrak seorang pria yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Beruntung ia berhasil mengendalikan mobilnya tepat waktu dan selamat. Sesampainya di lokasi acara, resepsionis bahkan tidak mengenalinya, memaksa Lee Soo untuk memperkenalkan diri kembali, padahal ia datang untuk acaranya sendiri. Barulah resepsionis tersebut sadar siapa dia. Acara tersebut terasa hambar dan hening jauh dari ekspektasi. Hanya segelintir pengunjung yang hadir untuk membeli buku dan meminta tanda tangan. 야, 넌 그 일 있었는데 저 여자가 불쌍해? 가자. Di antaranya ada Jimin, seorang wanita dengan kaki terluka. Ia mengatakan kakinya pincang akibat kecelakaan di masa lalu. Sambil meminta tanda tangan, Jimin mengungkapkan bahwa ia sangat mengidolakan Lee Soo dan menyukai karyanya. Karena Jimin adalah salah satu penggemar yang masih mengakui keberadaan Lee Soo, ia mengajaknya makan di sebuah restoran sebagai ucapan terima kasih. Di sana Jimin memuji Lee Soo dan bersyukur bisa bertemu. Ia menganggapnya bukan hanya sebagai artis biasa, bagi dirinya Lee Soo merupakan sumber inspirasi yang memberikan kekuatan setelah ia mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian Lee Soo menerima telepon dari temannya. Ia diminta datang untuk melihat dan menilai penampilan grup idol muda yang baru direkrut. 안녕하세요. 가요계의 파란을 일으킬 파란입니다. Lee Soo memuji mereka namun tak bisa menahan rasa iri melihat semangat dan wajah muda mereka. Temannya pun menasehatinya untuk berhenti minum alkohol, mengingat kebiasaan itu bisa memicu prasangka buruk terkait kecelakaan yang menenggelamkan karirnya di masa lalu. Tak hanya itu, temannya juga memperingatkan Lee Soo untuk lebih berhati-hati. Ia mencurigai teman serumah Lee Soo sebagai penyebar rumor buruk tentang dirinya di belakangnya. Temannya mengungkapkan bahwa dia dikabarkan menyebarkan fitnah kepada semua orang di agensi. Bahkan diduga menjadi dalang di balik keputusan agar Lee Soo tidak mendapatkan peran dalam sebuah film. Kabar itu membuat Lee Soo gelisah dan merasa karirnya terancam. Tekanan tersebut membuatnya kembali ke kebiasaan lamanya, minum minuman beralkohol untuk melarikan diri dari rasa cemas. Di tengah keresahan, secara kebetulan manajernya menghubunginya. Kemudian Lee Soo meminta kejelasan yang sebenarnya. Namun manajernya menghindari pertanyaan Lee Soo dengan berbagai alasan, berusaha menenangkannya. Ia berjanji akan memperbaiki keadaan, memastikan Lee Soo mendapatkan peran baru, dan membantunya pindah ke apartemen yang lebih nyaman demi memulai kehidupan yang baru. Dalam suasana hati yang buruk, tiba-tiba seorang pria tak dikenal menghampirinya, menggoda dan mengajaknya berbicara. Hal itu membuat Lee Soo semakin emosi hingga ia melampiaskan amarahnya kepada pria tersebut. Dalam perjalanan pulang, Lee Soo memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. Seorang polisi wanita menghampirinya menanyakan keadaannya karena ia berhenti di tempat yang tidak semestinya. Poluan itu kemudian menunjukkan foto seorang pria yang sedang mereka cari, menjelaskan bahwa pria tersebut diduga kabur dari panti jompo. Ia meminta Lee Soo untuk segera menghubunginya jika melihat pria itu. Namun Lee Soo berbohong mengatakan bahwa ia tidak pernah melihatnya, meski sebenarnya ia pernah melihat wajah pria tersebut.
Sesampainya di rumah yang terletak di wilayah terpencil, Lisu mendapatkan surat tagihan atas kerusakan yang ia buat di bar tadi siang. Merasa frustasi, ia segera menghubungi pengacaranya untuk menanyakan kenapa ia terus mendapatkan surat pengaduan. Meskipun sedang kesulitan keuangan, Lisu berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Setelah itu, ia merebahkan diri di atas sofa, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang kusut. Tak lama setelah itu, teman serumah Lisu, sebut saja Atun, pulang dan membuat Lisu terbangun. Lisu yang melihat wajah Atun teringat pada perkataan temannya tentang kebiasaan Atun yang sering membicarakan kejelekannya di belakangnya. Setelah itu, Atun yang melihat botol susu pemberian ibunya telah diminum oleh Lisu menahan emosinya. Ia menyadari bahwa dirinya juga telah meminjam baju dari Lisu. Setelah itu Atun pergi ke kamarnya untuk mengganti pakaian dan bersiap mandi. 짜증나. 나의 방 치는 것도 아니고. Pikiran buruk sepenuhnya menguasai Lisu. Saat Atun sedang mandi, Lisu menyelinap masuk ke kamar temannya itu. Dengan hati-hati ia membuka ponsel Atun dan mulai memeriksa isi percakapannya. Kecurigaannya ternyata benar, ia menemukan pesan-pesan yang membuktikan bahwa Atun sering membicarakan keburukannya kepada rekan-rekan di agensi, bahkan kepada manajernya, dengan tujuan menghancurkan karir Lisu. Amarah Lisu semakin memuncak ketika ia melihat baju kesayangannya yang dipinjam Atun tergeletak sembarangan di lantai. Kemudian Lisu langsung menghampiri Atun yang sudah selesai mandi dan dengan nada marah memintanya mencuci baju itu hingga bersih. Namun Atun juga merasa tersinggung dan kesal. Ia membalas dengan menyalahkan Lisu karena masuk ke kamarnya tanpa izin. Perdebatan sengit pun terjadi dan suasana menjadi semakin tegang. Diliputi kemarahan yang sudah tak terkendali, Lisu kehilangan akal sehatnya. Dalam kondisi emosi yang meledak-ledak, ia berjalan ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dengan tatapan kosong dan pikirannya dipenuhi kegelapan yang tak bisa ia kendalikan. Melihat Lisu terluka, Atun dengan cepat membantu mengobati tangannya. Meski masih diliputi emosi, Lisu merasa bersalah atas reaksinya yang berlebihan. Ia meminta maaf kepada Atun, menyadari bahwa tindakannya bisa saja melukainya. Situasi yang semula tegang mulai mereda dan suasana menjadi lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah pesan masuk ke ponsel Atun dan sikap Atun yang berubah membuat Lisu kembali curiga. Bayangan pesan-pesan buruk yang pernah ia baca sebelumnya kembali menghantui pikirannya. Berusaha menutupi rasa curiganya, Lisu menawarkan pijatan refleksi pada dagu Atun, beralasan ingin membuatnya rileks setelah semua yang terjadi. Pada awalnya sentuhan Lisu terasa lembut membuat Atun nyaman. Namun perlahan-lahan pijatan itu berubah menjadi tekanan yang keras membuat Atun kesakitan. Dan nada bicara Lisu yang mengancam. Pertengkaran hebat pun terjadi, saling menampar satu sama lain. Singkat cerita, setelah itu Lisu masuk ke kamarnya, meminum obat yang biasa ia minum. Namun kali ini ia mencampurkannya dengan beberapa jenis alkohol. Campuran tersebut membuatnya kehilangan kesadaran. Saat terbangun ia dikejutkan oleh pemandangan Atun yang tergeletak tak bernyawa di lantai. Panik dan gemetar, Lisu mencoba mengingat setiap kejadian sebelum ia kehilangan kesadaran. Dalam kebingungannya, ia terus meyakinkan diri bahwa ia bukan pelakunya. Namun kenyataan di depannya terasa begitu sulit untuk diterima, membuatnya terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Dengan rasa panik, Lisu menghubungi manajernya untuk memberitahukan bahwa Atun telah meninggal. Ia juga meminta manajernya untuk segera datang, membantu mengatasi kekacauan yang terjadi agar secepatnya terselesaikan. Setelah baru saja selesai berbicara dengan manajernya, Lisu merasakan kehadiran orang lain di rumahnya. Benar saja, ada seseorang yang mengintipnya dari luar jendela. Tanpa ragu, Lisu keluar untuk memastikannya, berharap orang tersebut tidak salah paham
apa yang telah ia lihat. Ternyata sosok yang mengintipnya adalah pria yang kabur dari panti jompo, orang yang saat ini sedang dicari oleh polisi. Pria itu adalah orang yang hampir tertabrak oleh Lee Soo sebelumnya. Saat Lee Soo mengendap-endap mencari keberadaan pria tersebut, tiba-tiba pria itu menyerangnya dari belakang. Dalam posisi terpojok, Lee Soo melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil membuat pria itu tak sadarkan diri. Namun pandangannya tertuju pada kalung yang dikenakan pria itu yang langsung membangkitkan kenangan masa lalunya. 내가 안전한 사람을. Saat Lee Soo terdiam memikirkan kecelakaan masa lalunya, pria itu tiba-tiba sadar dan menatapnya dengan tajam sebelum kembali menyerang. Beruntung, Lee Soo berhasil melumpuhkannya kembali. Dengan perasaan yang campur aduk, Lee Soo memasukkan pria itu ke dalam bagasi mobil. Lalu ia mengalirkan asap knalpot ke dalam bagasi, berharap semua kekacauan ini akan berakhir. Setelah membersihkan tangannya yang berlumuran darah, Lee Soo menyulut sebatang rokok untuk menenangkan diri. Malam itu seorang kurir misterius mengantarkan amplop merah ke rumah Lee Soo. Dengan wajah bingung, kurir itu menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya dan tidak tahu siapa pengirimnya. Di dalam amplop itu Lee Soo menemukan sebuah surat dan beberapa foto dirinya yang diambil secara diam-diam. Bahkan ada foto dirinya saat berada di dalam rumah. Foto-foto itu jelas menunjukkan bahwa seseorang telah mengawasinya setiap hari. Hal aneh pun terjadi, tubuh Atun yang tadi tergeletak di lantai kini lenyap entah kemana. Pikirannya dipenuhi berbagai tanda tanya. Apakah ada orang lain yang telah memindahkan mayat Atun? Hal itu membuat Lee Soo segera menghubungi manajernya kembali, memintanya untuk datang ke rumahnya secepat mungkin. 너 이번에 사고 터지면 완전 매장이라고. Dengan pikirannya yang kacau, ia melemparkan surat tadi dengan sembarangan. Tak disangka justru itu memperlihatkan jejak darah segar di lantai. Dan mengikuti jejak darah tersebut, langkah-langkahnya membawanya ke kamar mandi. Di sana ia kembali menemukan Atun masih tak bernyawa. Namun rasa takut dan ketegangan semakin mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak berselang lama dua polisi mendatangi rumahnya, menanyakan kembali seseorang yang sedang ia cari karena mereka mendapatkan laporan informasi bahwa pria tersebut sedang berkeliaran di sekitar sana. Lee Soo berusaha tetap tenang meskipun ketakutan dan kecemasan mulai menguasainya. Akan tetapi polisi tersebut merasa ada yang janggal, meminta izin untuk memeriksa di sekitaran halaman rumahnya untuk memastikan kebenaran yang tidak disembunyikan. Lee Soo yang tidak ingin dicurigai hanya diam dan berusaha tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia hanya bisa berharap agar polisi tidak menemukan bukti apapun yang mencurigakan. Setelah memeriksa seluruh halaman rumah dan tidak menemukan apa-apa, polisi itu mendengar suara aneh dari garasi mobil dan meminta izin untuk memeriksanya. Di dalam garasi mereka hanya menemukan kentang yang berserakan di lantai dan sebuah pisau yang tertancap di antara kentang di salah satu karung. Lee Soo yang sempat merasa lega setelah polisi tidak menemukan apa-apa, kembali dilanda kecemasan ketika polisi wanita meminta izin untuk menggunakan toilet karena tiba-tiba perutnya mules dan sudah tidak bisa ditahan lagi. Karena tidak bisa menolak, Lee Soo dengan cepat meminta waktu sebentar agar polisi wanita itu mau menunggu dengan alasan bahwa ia perlu merapikan kamar mandinya yang berantakan. Setelah selesai membersihkan noda darah di lantai dan setiap sudut kamar mandi, Lee Soo hanya bisa berharap polisi wanita itu tidak menyadari keberadaan mayat Atun yang tersembunyi di bak mandi. Namun setelah menggunakan toilet, polisi wanita itu malah secara tak sengaja membuka tirai bak mandi dan melihat mayat Atun yang penuh darah. Kepanikan melanda, merasa tak ada pilihan lain. Lee Soo mengambil sebuah pisau yang sebelumnya ia sembunyikan dan menikam polisi wanita itu hingga tak sadarkan diri. Lalu ia mengambil pistol milik polisi wanita itu untuk berjaga-jaga.
Dengan tenang Lisu keluar menemui rekan polisi wanita tersebut yang menunggu di dalam mobil patroli. Lalu ia memberi minuman kopi dan mulai mengalihkan perhatian dengan bertanya santai. Namun momen itu buyar ketika polisi wanita yang terluka keluar dari dalam rumah. Dengan sisa tenaganya berusaha memperingatkan rekannya bahwa Lisu adalah pembunuh. Rekan polisi yang awalnya bingung dengan apa yang sedang terjadi segera keluar dari mobil dan menghampiri ke arah polisi wanita itu untuk memastikan keadaannya. Dalam kekacauan itu Lisu melihat celah dengan cepat. Ia menodongkan pistol dan menembakkannya ke arah polisi tersebut hingga tewas. Singkat cerita, Lisu duduk di samping bak mandi menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan diri. Di sampingnya tubuh Atun masih tergeletak kaku di dalam bak. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suasana mendadak mencekam saat listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Sadar ada seseorang yang meneror dirinya, Lisu bergerak hati-hati, menyusuri setiap sudut rumah dalam gelap untuk mencari tahu siapa pelakunya. Saat pikirannya kalut, ia mendengar suara langkah mendekat. Lisu yang panik dengan refleks langsung mengangkat pistol di tangannya dan melepaskan tembakan tanpa sempat berpikir panjang. Namun ia menyesal karena ternyata yang ia bunuh tak sengaja adalah manajernya sendiri. Orang yang sebelumnya ia panggil untuk datang membantunya. Lisu hanya bisa menangis menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Seseorang yang merupakan dalang teror tersebut akhirnya muncul. Ternyata orang yang merencanakan semua itu adalah Jimin. Seseorang yang sebelumnya mengaku sangat mengidolakan Lisu. Siapakah Jimin sebenarnya dan apa motif dari semua tindakannya? Jimin kemudian menceritakan 13 tahun yang lalu di sebuah desa terpencil. Saat itu Jimin seorang siswa SMA dengan sebuah mimpi besar ingin menjadi seorang artis. Ia mulai menunjukkan sifat aslinya ketika seorang siswa pindahan dari Seoul bernama Camelia yang datang ke sekolahnya. Kecantikan dan pesona Camelia menjadikannya pusat perhatian di sekolah. Saat itu Jimin mendapat sebuah kabar bahwa Camelia menolak tawaran dari beberapa agensi idol. Alasannya karena Camelia hanya ingin menjadi seorang artis seperti idolanya yaitu Lisu. Perasaan Jimin semakin tertekan, ia merasa impiannya terhalang oleh kehadiran Camelia. Fakta bahwa Camelia sangat mengagumi Lisu hanya memperburuk perasaannya. Dalam amarah dan kecemburuan, Jimin mengajak Camelia ke tengah hutan untuk berniat menakutinya. Di sana ia menunjukkan sebuah kotak berisi kucing yang telah ia bunuh. Camelia yang terkejut mengetahui alasan Jimin membunuh kucing tersebut. Dalam rasa takut dan kepanikan, Camelia berontak. Dan dalam kekacauan itu Jimin mendorongnya tanpa sengaja hingga jatuh dan tewas. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, Jimin terkejut dan panik. Ia berlari ketakutan berusaha keluar dari hutan. Namun usahanya terhenti setelah kakinya terperangkap dalam perangkap pemburu liar. Membuatnya terjatuh dan terhenti di tengah kecemasan yang semakin mencekam hingga petang. Beruntungnya ia selamat karena berhasil ditemukan oleh penjaga hutan dan ibunya sendiri. Dengan kondisi kakinya saat itu menghancurkan mimpinya untuk menjadi seorang artis, membuatnya merasa hidupnya berantakan. Namun kebencian dan amarah yang membara dalam dirinya kini berfokus pada satu tujuan, membalas dendam kepada Lisu yang merupakan idola Camelia, yang ia anggap menjadi simbol dari segala yang telah dirampas darinya. Setelah menceritakan semuanya, Jimin menyuntikkan sebuah obat bius ke leher Lisu membuat Lisu terlelap pingsan. Pada paginya Jimin membawa Lisu dan mayat polisi itu ke sebuah hutan yang sama, tempat dulu ia membawa Camelia. Dalam perjalanan Lisu yang telah sadarkan diri, dengan cerdik berpura-pura masih pingsan menunggu waktu yang tepat. Setelah Jimin menghentikan mobilnya karena telah sampai di tengah hutan, Lisu berhasil kabur dengan melakukan perlawanan. Karena kondisi kakinya, Jimin tentu tidak bisa mengejar Lisu yang lebih cepat dan bersembunyi tanpa diketahui. Jimin yang tidak bisa menemukan keberadaan Lisu mulai berteriak memintanya untuk muncul.
Ia kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam saat ia dikucilkan oleh teman-temannya sendiri hanya karena ingin menjadi seseorang yang paling cantik. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Lee Soo. Dengan cepat ia muncul dari belakang memukulnya dengan menggunakan sebuah batu hingga tewas. Film pun berakhir dengan meninggalkan pertanyaan. Tidak ada kejelasan mengenai nasib Lee Soo selanjutnya. Apakah ia akan dihukum di penjara atau berhasil menyembunyikan segala perbuatannya? Misteri ini meninggalkan ruang bagi imajinasi penonton untuk menerka kelanjutan ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menyapa Mimin di kolom komentar. Dan bantu subscribe channel baru ini biar makin semangat dan berkembang. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.